Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna episode ke-28 dengan saya Istifani dari Eskul Jurnalistik dan rekan saya Kak Erni dari Eskul Rohis SMA Negeri 1 Persana. Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah cara menghati hutang puasa yang sudah bertahun-tahun dengan narasumber kita yang hebat ini, yaitu Bapak Ilman Nafi Nugraha, RMPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya Pak? Lancar. Alhamdulillah puasanya dari awal sampai sekarang lancar. Apalagi ini kan sebentar lagi untuk sudah mendekati pada hari kemenangan ya atau Idul Fitri. Maka ya insya Allah kedepannya mudah-mudahan kita semua juga puasanya diberikan kelancaran. Pak Ilman, bagaimana sih jika hutang puasa tahun lalu belum dibayar, apakah harus dikalikan 2 untuk membayarnya atau bagaimana? Memang ketika kita melihat tentang puasa Ramadan ya, dalam kehidupan sehari-hari ada juga orang yang memang tidak berpuasa dengan alasan-alasan tertentu ya. Memang di Islam juga ada membolehkan orang-orang yang tidak berpuasa, tapi dengan kategori masing-masing. Tentunya yang memang alasannya yang logis. Salah satu contohnya adalah orang yang sudah lanjut usia. Beliau kan tidak diperkenankan atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau orang yang sedang hamil, menyusui itu juga tidak. Atau juga ada yang perempuan, itu kan berhalangan ya, misalnya sebulan sekali kan mengalami masa haid, menstruasi. Itu juga kan tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Maka ketika ada hutang puasa di tahun lalu, kemudian mendekati atau sudah melewati, sekarang sudah masuk ke bulan Ramadan tahun selanjutnya, tentunya di situ harus membayar hutang puasa tersebut. Di sini ada 2 kategori ya. Ada 2 kategori orang yang nantinya akan membayar puasa. Kategori pertama adalah kalau orang tersebut mampu untuk membayar puasa dengan cara mengkodok puasanya, maka harus mengkodonya. Ditambah lagi dengan membayar fidyah karena sudah lewat. Sudah lewat bulan puasanya ya. Tetapi kalau orang tersebut tidak mampu untuk berpuasa dalam artian fisiknya lemah dari tahun ini, kemudian sampai selanjutnya ke depannya juga fisiknya lemah, tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka boleh untuk tidak mengkodonya dengan puasa, tapi cukup dengan membayar fidyah. Tuh. Dia ada 2 kategori di sini. Tinggal kategorinya yang mana. Atau contoh lain. Nah, misalnya hutang puasanya sudah bertahun-tahun nih. Nggak tahu nih udah berapa tahun meninggalkan puasanya ya. Misalnya sakitnya dari kapan kan nggak tahu, nggak ada yang tahu persisnya. Maka di situ boleh menggunakan perkiraan. Misal, kayaknya dari 10 tahun yang lalu tidak berpuasa. Maka hutang di 10 tahun yang lalu ini orang tersebut harus dibayarkan. Kemudian melihat situasi kondisinya sekarang secara fisiknya. Apakah mampu untuk puasa atau tidak mampu untuk puasa. Kalau tidak mampu ya tadi, maka cukup dengan membayar fidyah. Itu catatannya. Jadi ada 2 kategori. Terus yang kedua, bagaimana hukum menunda-menunda bayar hutang puasa Ramadan? Ada memang orang yang sering kalau sesuatu ya, segala sesuatu dilakukan dengan cara nunda-nunda, seringnya nunda-nunda. Mungkin karena sudah menjadi kebiasaan ya, senangnya nunda. Mungkin contoh lagi selain puasa ya, sholat. Misalnya sholatnya seringnya nunda-nunda, nantilah, sholatnya nantilah, masih asik dengan, misalnya kalau zaman sekarang kan gadgetnya, HP-an terus sampai nunda-nunda sholat. Kemudian
tugas juga kan sama ya, tugas sekolah misalnya ya, sering nunda-nunda, nanti masih ada waktu, seringnya nunda-nunda. Hal-hal yang ditunda-tunda, kalau itu adalah hal yang baik, maka akan menjadi tidak baik. Ya, kalau ditunda-tunda, seringnya ditunda-tunda. Nanti akhirnya waktu untuk melaksanakannya sudah selesai, sudah habis. Sholat, misalnya Isya atau Maghrib ya, misalnya ya, yang waktunya mepet. Maghrib, nantilah sholatnya, nantilah. Padahal dia tidak mengerjakan apa-apa. Akhirnya waktunya habis. Maka inilah contoh dari orang yang sering menunda-nunda. Jadi harusnya kan segera melaksanakannya. Sama dengan hal puasa. Membayar hutang ketika puasa itu juga langkah baiknya dilaksanakan secepatnya. Artinya, tapi bukan berarti di bulan Ramadan juga ya. Di luar dari bulan Ramadan dilaksanakannya. Harus dikodo. Misalnya setelah Ramadan kan Syawal. Nah, di bulan Syawal segera dibayar hutangnya. Supaya tidak lupa, kemudian juga tidak ditunda-tunda. Sehingga nanti baru mau mendekati bulan Ramadan selanjutnya, baru ingat bahwa kita ini mempunyai hutang puasa. Nanti jatuhnya dua. Kalau sudah melewati bulan Ramadan ya, harus mengkode puasanya iya, harus membayar fidyah juga iya. Tuh. Jadi jangan sampai menunda-nunda dalam hal yang baik. Karena yang menunda-nunda berarti dia merasa ragu-ragu. Ya, ragu-ragu mau dilaksanain enggak lah, dilaksanain apa enggak ya, dilaksanain apa enggak. Karena dalam hadisnya dikatakan, da'ma yuribuka illa ma yuribuk. Artinya, tinggalkanlah segala sesuatu yang meragukan pada sesuatu yang tidak meragukan. Selagi itu kebaikan, maka jangan ragu-ragu. Tapi kalau yang buruk tentunya bukan ragu-ragu lagi, tapi harus ditinggalkan. Tuh. Jadi harus segera membayar hutang puasanya. Jangan ditunda-tunda sehingga masuklah bulan Ramadan di tahun berikutnya. Misalnya malah sholat akibatnya malas, tunda-tunda, akhirnya asik dengan bermain dengan temannya, akhirnya lupa sholatnya. Akhirnya tunda-tunda selesai. Waktu sholatnya habis. Maka kita tentunya kalau sampai tidak melaksanakan sholat, ya tentunya kan kita paham sendiri bahwa itu adalah hukumnya wajib dan berdosa. Sama halnya dengan berpuasa. Pak, bagaimana cara membayar hutang dengan fidyah? Memang ada beberapa orang yang dijatuhi fidyah ya. Jadi tidak semua orang yang meninggalkan puasa itu terkena fidyah. Tapi hanya beberapa orang. Ada beberapa orang. Misalnya ada tadi orang yang sudah usianya lanjut ya, atau lanjut usia, sudah sepuh, secara fisiknya lemah, tidak akan ya memungkinkan tidak akan ada perubahan sampai tahun ke depannya, maka itu barulah yang dijatuhi fidyah. Jadi selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan nggak puasa ya, maka itu harus membayar fidyah. Itu yang pertama. Tetapi beda lagi kalau misalnya usia-usia kita nih, remaja, dewasa, kita melakukan misalnya perjalanan menjadi musafir yang melebihi dari 80 km, kemudian mengharuskan kita untuk berbuka puasa, atau juga contoh lain, misalnya yang perempuan, yang remaja, yang dewasa, ada haid ya, atau halangan, kemudian tidak berpuasa, maka di tahun atau di bulan selanjutnya setelah Ramadan selesai, itu harus mengqadha puasa. Tapi kalau nanti melewati dari kemudian datang lagi bulan Ramadan selanjutnya, berarti harus ada dua. Satu sisi harus mengqadha puasa, di sisi lain juga harus membayar fidyah. Nah, berbicara fidyah itu kan adalah dendaan bagi orang yang meninggalkan puasa atau yang tidak berpuasa dengan alasan-alasan tertentu. Itu namanya fidyah. Dan dalam takaran fidyah atau cara pembagian fidyah atau ukuran-ukuran fidyah itu memang beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ukuran fidyah itu cukup dengan 3/4 liter beras. Ada juga ulama yang mengatakan 1/4 liter beras. Bahkan
ada juga yang berpendapat bahwa membayar fidyah itu sama halnya kita mengeluarkan untuk 1 hari makan. Ya. Contohnya gini, misalnya kita ya setiap hari makan berapa kali? 3 kali. Ada yang 2 kali? Atau ada yang lebih dari 3 kali? Enggak ada. Atau ada yang 5 kali barangkali ya. Berarti kan 3 kali. Nah dalam 3 kali makan sehari itu berapa uang yang dikeluarkan? Yang harus dikeluarkan. Kita contohkan 50.000. Maka kita juga harus memberikan makan kepada 1 orang fakir miskin itu sejumlah dengan apa yang kita makan. Misal 50.000, maka dikasihkanlah kepada orang miskin itu, fakir miskin itu sejumlah 50.000. Tapi dalam ayat Al-Quran itu jelaskan alladzina yutikuna fidyatun ta'amu miskin. Alangkah baiknya itu fidyah itu dalam bentuk makanan, jangan dalam bentuk uang. Karena kalau dikasihkannya dalam bentuk uang, kita tidak tahu nantinya digunakannya untuk apa. Belum tentu untuk membeli makanan atau minuman. Bisa untuk beli pulsa, beli kuota, beli yang lainnya. Maka di situ anjurannya adalah bentuknya makanan. Baik itu makanan yang mentahan ya, dalam artian beras atau sembako, atau juga makanan yang memang sudah jadi. Kita sehari-hari makannya misalnya daging, maka kita juga ngasih daging ke mereka. Tapi sesuai dengan jumlah berapa sehari kita keluarkan. Jadi bukan sekali ya. Kita kan makan bukan sekali, berarti kan 3 kali. Berarti 3 kali kita ngasih makan. Dikalkulasikan saja jumlahnya berapa. Itu. Jadi ada perbedaan pendapat. Itu untuk membayar fidyah ya, cara-cara untuk membayar fidyah. Itu diantara cara-caranya. Itulah jadi ada orang yang terhukumi atau dibebani atau juga mendapat kategori harus membayar fidyah saja. Ada orang yang dua-duanya harus dilaksanakan. Mengqadha puasa iya, membayar fidyah juga iya. Dalam hal mengqadha puasa itu, qadha puasa boleh dilakukan secara berurutan atau juga boleh dilakukan tidak berurutan. Maksudnya adalah, misal ya, kita tidak puasa. Untuk perempuan kan kalau halangan ini ya, terus ya, paling cepat sehari semalam. Biasanya berapa standarnya? Standar 7. 7 hari ya, 7 hari. Nah, berarti kan berurutan ya. Misal Senin sampai Minggu misalnya ya. Nah, untuk mengqadha puasa ini, kita misalnya pas Ramadan ya. Ini tidak harus berurutan, Senin sampai Minggu juga puasanya. Enggak. Boleh seperti itu, tetapi boleh juga Senin puasa, Rabunya puasa, atau misalnya Senin puasa, Kamisnya puasa, Minggu puasa, kembali lagi Senin lagi. Jadi nggak harus berurutan, nggak apa-apa, tidak masalah. Yang penting kita ada niat untuk mengqadha puasa tersebut. Atau kita ngelaksanainnya Senin ya. Nah, Senin kan biasanya ada puasa sunnah Senin ya sama Kamis. Maka insya Allah kalau kita mengqadha di hari Senin, kita melaksanakan puasa di hari Senin, kita puasanya wajib, tapi di situ juga kita mendapatkan pahala sunnahnya. Jadi sunnah di puasa hari Senin. Tapi niatnya cukup 1, tidak boleh, ya, jangan sampai 2. Puasa Ramadan sama puasa sunnah Senin Kamis, itu tidak. Jadi 1 tetapi pahalanya kita mendapatkan 2. Itu seperti itu ya, jadi pembagian untuk fidyahnya. Alhamdulillah, kurma episode yang ke-28 sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat. Teman-teman, jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media kami, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Acara ini disponsori oleh Semaker Smart. Untuk warga SMA Negeri 1 Kesana, jangan lupa jajan dan belanja di Semaker Mart. Melayani dengan sepenuh hati. Saya Ernila ini dari Eskul Rohis dan rekan saya Istifani dari Eskul Jurnalistik. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.